Kembali lagi bersama saya, Dukun Elektronik, bukan dukun cabul, bukan dukun penipuan. Di sini saya akan mengganti LCD Realme C2. Nah, itulah judulnya. Pertama-tama kita buka back covernya atau tutup belakangnya. Backdoor juga boleh. Pakai alat canggih ini ya. Wajib ya, harus pakai ini. Harus disambungkan dengan gantungan kita colok-colok sampai keluar tujuan apa itu namanya. Berhubung sulit, saya menggunakan alat tambahan untuk mencabutnya ya. Kita buka menggunakan kuku juga boleh, atau alat ini juga boleh, alat pokoknya yang tipis-tipis lah. Setelah semuanya terbuka, kita gunakan alat selanjutnya. Ini alat yang canggih juga ya. Kemudian kita tarik pakai tang. Berhubung ini sangat sulit ya. Baik, sudah terbuka, tutup belakangnya. Kemudian kita lepaskan baut-bautnya. Di sini bautnya, setelah saya hitung ada 376.928 butir baut ya. Kita putar dulu kepalanya untuk membuka bautnya agar lebih mudah ya. Kita percepat durasinya. Oke, setelah terbuka, kita buka soket baterainya terlebih dahulu ya. Begini caranya, ikuti tutorial saya, tapi harus pelan-pelan ya, karena ini rawan putus, rawan terkelupas. Baik, di sini saya menggunakan alat tambahan ya, agar mempermudah pekerjaan. Tenang saja, di channel ini tidak ada yang mempersulit pekerjaan ya, hanya teknisinya saja yang sulit kayaknya. Baik, setelah itu kita gosok-gosok yang bertujuan agar debu-debu di sekitar hilang ya, tidak ada debu dan higienis ya. Oke, setelah itu kita cabut baterainya seperti ini menggunakan alat tang. Tidak mampu menggunakan alat bantu lainnya juga tidak mampu juga ya. Terpaksa saya pakai tangan sendiri ya. Pakai tangan sudah terbuka dengan sempurna ya. Setelah itu soket LCD-nya kita lepas seperti kita melepas yang tadi ya. Ikuti caranya. Ini videonya saya percepat agar tidak lama ya. Begitu, kurang lebih begitulah. Kurang lebih tukang kayu ya. Baik, selanjutnya kita lepas LCD-nya ya. LCD-nya yang masih original. LCD yang masih original kita lepas. Caranya, nanti dulu saya cari alatnya nih, kemana nih. Aduh, pakai cutter pelan-pelan seperti ini. Itu bertujuan untuk mengupas sisa-sisa lemnya ya. Kita boleh pakai thinner, boleh pakai minyak kayu putih kalau dibutuhkan. Ini rusak, pecah atau apapun tidak masalah ya, karena ini LCD-nya juga sudah bekas dan akan kita ganti dengan yang baru. Jadi tidak masalah ya kita membukanya. Hati-hati aja dengan frame-nya itu ya. Baik, selanjutnya kita beri kabel tis ya. Kalau tidak punya kabel tis, pakai tali juga boleh. Berhubung ini satu tidak nyampe ya, saya gabung jadi dua. Terus untuk pengkaitnya juga saya beri double tis. Kita kencangkan dulu ya. Sudah kencang, kita gunakan alat ini ya, wajib ya. Tidak mempersulit pekerjaan kita, mempermudah. Baik, itu sudah lepas ya, pelan-pelan. Sip, sudah terlepas ya. Kita tarik perlahan. Di sini di frame-nya sini ada bekas-bekas lem. Kita bersihkan manual saja ya, tidak ada alat bantu. Oh ya, sini saya pakai alat bantu obeng min. Kita sikat-sikat juga agar lebih bersih. Bersihkan sampai benar-benar bersih. Agar berhubung kurang bersih, saya gunakan sikat yang lebih besar dari ukuran yang semestinya ya, agar lebih bersih ya.
Di sini tenang saja, tidak perlu banyak alat, tidak perlu banyak kerjaan ya. Di sini tutorial ini sangat mempermudah pekerjaan. Baik, di sini LCD barunya sudah ada ya. Sebelumnya LCD baru ini harus kita tes terlebih dahulu ya sebelum pemasangan, baik atau tidaknya, sentuhannya normal atau tidak, LCD-nya berbayang atau cacat. Kita tes dulu ya sebelum dipasang. Ini tadi saya sudah tes, bagus, alhamdulillah. Kita beri lem ya, beri lem secukupnya saja, jangan berlebihan, jangan juga kurang. Pokoknya pas di framenya itu ya, kita beri lemnya. Ini kita lepas solasinya, bertujuan untuk merekat fleksibel dengan LCD-nya. Baik, sekarang kita pasang ke framenya ya, pelan-pelan saja, jangan terburu-buru karena ini tidak ada yang mengganggu. Pelan-pelan ya, kita bersihkan sisa-sisa lemnya. Apa yang terjadi dan dia mengambil karet. Kita ikat pakai karet ya, karet gelang, karet getah, pokoknya yang elastis lentur. Kita ikat semua, ditaleni karet ya. Ditaleni rapia. Yo, rapianya nggak mampu yo masih. Ini saya pakai karet. Jumlahnya ada 4, biasa kan kalau gado-gado itu jumlahnya 4, super pedas. Baik, kita tunggu selama 10 menit ya. Setelah 10 menit ini videonya saya percepat 10 menit. Kita lepas karetnya ya menggunakan alat ini. Karena jika menggunakan tangan itu agak susah ya, makanya saya pakai alat ini. Baik, sini saya cutter saja. Setelah semuanya sudah terlepas, kita perhatikan, kita cek lagi ya, ada yang kurang atau tidak, lemnya masih terbuka atau tidak. Setelah itu kita pasang tutupnya, dan untuk memasang tutupnya ini kita menggunakan obeng. Obengnya di sini saya pakai obeng ini dia. Tidak wajib ya, karena ini saya eman-eman nggak dipakai ya, sayang lah nggak dipakai, udah dibeli, jadi saya pakai ini aja lah. Sebenarnya pakai itu juga bisa, yang biru itu. Baik, sini totalnya berapa tadi ya, 307 berapa lah tadi, pokoknya baut segitu, dibaut semua ya, jangan sampai ada yang tertinggal. Kalau tertinggal 1 tidak apa, tapi kalau tertinggal 1000 nggak boleh, karena dia akan terlepas nanti kalau terbanting. Baik, di sini sudah terasa kencang ya. Satu lagi belum nih dibaut. Kita pasang tutupnya ya, backdoor namanya atau back cover. Di sini pelan-pelan ya, usahakan jangan menekan tengah-tengah LCD-nya ya, di pinggirnya saja. Karena kalau di tengah takutnya terjadi pecah. Ya, kita hidupkan handphonenya. Di sini saya percepat juga. Oke, sudah sampai di menu. Kita tes sentuhannya ya. Tekan bintang 899 pagar. Manual tes. Kemudian device debugging itu di sampingnya ya. Terus pilih touchscreen, pilih handwriting paling atas. Kita coba tes, mantap sekali. Kita coba sekali lagi ya, menggambar. Woi, menggambar apa tuh? Woi, disensor ini, disensor, enggak usah. Baik, jika dirasa sudah aman sentuhannya, boleh kita kembalikan ke user. 1, kita pasang SIM tray-nya ya, jangan lupa SIM tray itu tempat kartunya. Nanti kalau tempat kartunya tertinggal ya, orangnya mau internetan pakai apa kan, bingung. Baik, terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat dan semoga tidak ribet-ribet amat ya ganti LCD. Terima kasih. Halo, jumpa lagi dengan saya ya. Di sini ada HP Oppo A5s. Kendalanya kalau dimainkan sambil dicas.
Maksudnya mainkannya sambil dicas, kalau dicabut casnya mati gitu kata orangnya. Baik, kini kita periksa ya, coba kita hidupkan sambil dicas. Baik, ini saya percepat. Kita buka normal-normal saja ya. Coba kita cabut casnya. Iya, ternyata mati ya. Ternyata ini kasusnya. Sangat simpel sekali kasusnya. Dan penanganannya juga simpel ya pemirsa. Ini tidak perlu ganti apa-apa ya. Ikuti tutorial ini saja ya. Baik, pertama-tama seperti biasa kita buka tutup belakangnya. Ini HP bekas garapan orang ya. Jadi enggak tahu siapa konter mana yang garapnya ini ya. Jadi saya kena bekas gitu. Nah, sisa mungkin terlalu ramai sampai enggak sempat ngerjain atau entah kendala apalah sampai enggak selesai di sana. Jadi dioper ke sini. Baik, pakai alat canggih ini kita buka. Jangan lupa seperti biasa pakai kabel tis ya. Stok kabel tis masih banyak. Kita harus siap sedia ya. Apa yang kita butuhkan kita harus siap. Baik, saya sambungkan ke sini ya agar lebih mudah bukanya. Sengaja saya gabungkan lagi karena dia di sini sifatnya elastis ya, itu kepala senter tuh. Baik, pelan-pelan kita buka, kita tarik. Oke, sudah terlepas. Sangat simpel sekali ya. Ini saya lihat di sini tidak ada bautnya sama sekali ya. Tidak ada satupun baut. Parah ini, bautnya dikorupsi. Kita buka lagi lapisan yang kedua menggunakan alat ini, alat tempurnya ya. Tahu-tahu kalau tidak ada itu pakai kuku juga bisa. Baik, kita buka. Ini saya menggunakan kabel ya, yang penting tali lah, yang penting elastis, apa saja bisa untuk bukanya. Pakai ini juga bisa. Tarik. Sudah terbuka. Baik, di sini saya akan mencabut baterainya ya. Ini om-om lagi antri nih ya. Yang punya HP lagi nunggu. Agak grogi sih sebenarnya, tapi karena kita sudah berpengalaman ya, jadi groginya hilang gitu. Awal-awal dulu saya buka servis sebulan 2 bulan, kalau dilihat oleh user tuh grogi. Jadi maka dari itu saya bilangin ke mereka kan, HP-nya suruh tinggal aja gitu ya, ditinggal. Jadi kita kerjakan tanpa dilihat dia. Ini saya pakai alat lagi ya. Kita tarik sekuat tenaga, terlepas. Sangat mudah karena ini bekas servisan orang ya, jadi mudah sekali untuk melepas baterainya ya. Jadi lem-lem yang itu sudah tidak melekat lagi. Kita percepat videonya. Kita buka lapisan atasnya tuh ya, yang kuning-kuning tuh ya. Kita buka habis sampai nampak isi dalamnya. Isi dalamnya tuh maksudnya IC-nya atau apanya. Nah, itu di situ di bagian yang saya tunjuk. Nah, itu tulisannya PLK. Nah, itu kita sambung ya. Kita sambung menggunakan kawat kecil atau kawat jumper yang kecil ya. Wajib jangan disambung langsung pakai solder, pakai timah tidak boleh. Pokoknya pakai kabel serabut juga boleh. Ini saya panasin dulu ya biar kaki-kakinya bisa nempel. Itu solder tahun zaman Fir'aun yang setia menemani saya. Soldernya tidak pernah ganti, tapi elemennya yang ganti. Ini dia kawatnya, kawat jumper. Ini saya dapat dari bekas dinamo apa ya, lupa.
kita langsung saja kita sambung ya. Jangan lupa tadi itu dibakar atau digesek-gesek pakai cutter ya, biar lapisan emailnya terangkatnya. Baik, sudah selesai. Sangat simpel sekali ya. Jadi tadi itu di jumper fuse namanya, fuse-nya di jumper. Fuse untuk HP Oppo itu tulisannya PLK. Kalau untuk HP Xiaomi biasanya tulisannya Q. Nah, kalau untuk Vivo biasanya L. PLK itu. Umumnya PLK itu tulisannya. Tinggal itu aja, simple. Tapi dengan catatan kalau penyakitnya seperti ini ya. Baik, kita cas, kita coba hidupkan. Ya, dia sudah hidup normal ya. Ya, kita coba hidupkan. Ini saya masih sambungan casnya ya. Nanti kita sambungkan tanpa cas, bisa berhasil atau tidak. Baik, saya percepat videonya. Nah, sudah masuk menu. Coba kita cabut ya. Ternyata sukses pemirsa yang ada di rumah yang sedang menonton video ini. Lihatlah hasilnya, memukau bukan? Sangat simpel, tidak perlu ganti spare part apapun, hanya menyambungkan fuse-nya. Ini perlu jadi catatan ya. Oke, sudah sip. Nah, ini saya baca lagi di notanya. Usernya minta dibersihin kamera belakangnya karena banyak debunya katanya ya. Oke, kita bersihin kamera belakangnya. Sebelumnya kita lepas dulu fingerprintnya ya, biar aman. Melepasnya itu tinggal kita tusuk dari belakang itu, tusuk pakai tangan ya, aman. Pakai tangan tusuk ya. Nanti kita sambung juga bisa. Seperti itu, pelan-pelan ya. Oke, let's go. Emangnya harus diberesin tangannya? Halo, berjumpa lagi dengan saya, Dukun Elektronik. Di sini kali ini saya mau coba benarin senter ya. Kebetulan bapak mertua saya punya senter yang lama sekali tidak bisa hidup. Kita coba lihat dan kita coba perbaiki ya. Pertama-tama kita buka dulu bautnya dan setelah bautnya terbuka, ternyata di sini belum terbuka juga ya bautnya. Kita tunggu sampai terbuka bautnya. Setelah bautnya terbuka, maka dia akan terbuka ya. Pelan-pelan saja di video kali ini, nikmati saja videonya, dilihat. Siapa tahu pemirsa punya senter yang rusak seperti ini. Baik, di sini saya pakai alat untuk mencungkilnya ya, karena di sini sangat keras, sudah lama tidak pernah dibuka terakhir waktu rakit di pabriknya ya. Jadi selama itu tidak pernah dibuka kayaknya nih. Bautnya juga sudah berkarat. Baik, sudah berhasil terbuka. Nah, tutupnya ini karena sangat sulit sekali ya membukanya, jadi saya pakai alat ini. Alat ini sangat membantu saya ya. Baik, kita tarik menggunakan bor
terlepas. Kita ulangi lagi. Sudah terbuka ya. Nah, pertama kali yang kita cek adalah baterainya, tegangannya ya. Tegangan baterainya. Kita ambil multitester atau multimeter. Arahkan jarumnya ke 20 volt. Baik, di sini kita tes, hubungkan probe negatif dan positifnya ya. 2,5. Itu tandanya baterai ini tidak bisa dicas. Karena tegangan yang harus dimiliki baterai adalah 3 volt ke atas baru dia bisa dicas ya. Solusinya bagaimana? Nah, kita cas baterainya langsung ya menggunakan power supply. Arahkan jarum jamnya ke 0 dulu ya. Ke 0 jarum jam. Jarum ampernya maksudnya jarum voltnya. Kita kita jepit probe negatif dan positifnya jangan sampai terbalik ya. Baik, di sini sudah naik voltnya, kita putar pelan-pelan saja sampai ampernya itu sampai setengah ya. Sampai setengah pokoknya. Kalau misalnya 1 ampere berarti 0,5 setengahnya. Tidak bisa lebih ya. Kalau lebih dia tetap menolak power supply-nya. Sembari mengecas, yang kedua kita periksa lampunya, apakah dia masih hidup atau sudah putus. Kalau putus bisa balikan lagi. Ya, tergantung si doinya mau atau tidak. Cara mengetesnya, ini power supply kita jadikan sebagai baterai. Jadi itu kan jalur ke lampunya. Nah, jadi arahkan jarum voltnya ke 4 volt ya, jangan lebih. Kurang sedikit boleh. 4 volt baik. Kita hubungkan probe negatif dan positifnya, jangan sampai terbalik. Biasanya kabel yang warna merah itu positif ya. Ternyata lampunya hidup. Oke, lampunya bagus. Videonya tidak saya percepat ya. Baik, di sini jika dirasa sudah penuh atau lama lah, tidak tahu berapa menit. Sudah lama, kita cek lagi tegangannya 3,5. Itu tandanya baterai ini sudah terisi. Ya, tidak terisi penuh, maksudnya terisi sudah bisa diisi atau dicas menggunakan cas biasa ya. Oke. Kita sambungkan baterainya. Nah, baik, untuk di sini saya mau mengambil timah solder ya, karena saya kesulitan untuk mengambil timah solder yang sangat pendek ini, jadi saya mengakalinya dengan styrofoam dibentuk bulat sampai dia masuk ke tengah-tengahnya itu ya. Nah, sudah masuk, dirasa sudah masuk. Baik, kita tancapkan bor. Boleh bor, boleh atasnya. Baik, kita putar terbalik. Nah, kita putar jadi pekerjaan lebih mudah ya. Nah, sudah dirasa cukup panjang, sudah sampai. Baik, di sini saya rekatkan dulu timah soldernya ke kabelnya, setelah itu ke baterainya. Ya, kita gulung ya. Dengan menggunakan alat bor ini sangat mempermudah pekerjaan saya ya. Jangan sampai salah menyambungnya. Di situ biasanya ada tulisan negatif sama positifnya, biasanya ada. Tidak mau hidup, ternyata saklarnya. Coba sambungkan. Mau hidup. Ternyata ini saklarnya ya yang rusak. Saklarnya.
karena di sini saya tidak punya saklar, jadi nanti saya apakan ya? Ya, enggak tahu. Tengok aja. Siapkan kabel, bebas kabelnya, warnanya juga bebas, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Baik. Di sini fungsi kabel ini sebagai saklar ya, untuk mematikan dan menghidupkan lampu, bukan sakral. Karena di sini dukun tidak ada sakralnya. Perhatikan cara saya menyolder ya. Saya juga baru belajar nyolder ini, baru belajar sekitar 2 tahun yang lalu kalau tidak salah ya, sama teknisi kita yang ada di sini. Jadi ini saya sambung di bagian saklarnya ya, yang untuk matikan hidupkan. Nah, jadi kalau kabelnya bertemu, jadi dia hidup. Konsepnya seperti saklar pada umumnya ya. Pada dasarnya Pancasila undang-undangnya 45. Baik, kita baut kembali. Di sini saya menggunakan alat karena eman-eman sudah dibeli kok nggak dipakai. Dan terakhir kita tes ya. Kita tes kekuatan senter ini. Yuk, sebelum kita tes kita lepas dulu ya. Kembali lagi bersama saya Dukun Elektronik. Di tangan saya ini ada Vivo Y12. Minta ganti LCD ya. Pertama-tama kita buka dulu casingnya. Ini soft case-nya. Menggunakan alat ini ya. Karena jika tidak menggunakan alat akan terasa susah. Sulit. Baik, sudah terbuka satu bagian. Dan yang selanjutnya back covernya atau tutup belakangnya tuh yang warna biru. Sebelumnya kita buka dulu SIM tray-nya pakai alat penusuk ini. Dan untuk mengeluarkan SIM tray-nya ini sangat keras ya. Jadi saya akan menggunakan alat tambahan. Ya, ini dia. Di sini ujungnya ada ya, maksudnya ini bendanya berat ya. Jadi untuk menimpanya kemudian kita tarik pakai tangan HP-nya. Baik, sudah terbuka. Sudah terbuka, kemudian kita lanjutkan membuka back covernya dari sebelah sini ya, yang ada lubangnya. Kuku saya panjang ini berfungsi untuk membukanya ya. Ya, perhatikan ya, sangat mudah sekali kan ya, sampai kukunya tertinggal di situ. Paham menggunakan dua kuku ya. Baik, perhatikan di sini, di sudutnya sini biasanya susah, makanya pakai dua kuku jadi enak ya. Videonya saya percepat. Baik, setelah dirasa semuanya sudah, kita menggunakan alat selanjutnya. Alat ini untuk kaca ya, jadi kalau ditutup belakang itu tidak lengket kayaknya.
Ya, benar saja tidak lengket. Ya. Jadi, membuka back covernya ini dari kiri ke kanan ya. Ingat, dari kiri ke kanan khusus untuk Vivo Y12. Kenapa? Karena ada itu dia, ada kabel fingerprintnya atau sidik jarinya itu ya. Jadi kalau kita buka terbalik tadi dari kanan ke kiri, jadi dia bisa putus. Hati-hati. Baik, di sini ada bautnya, baut untuk sidik jarinya. Jadi kita buka dulu ya pelan-pelan. Jangan terburu-buru. Kita perhatikan juga bahwa HP ini punya sidik jari. Nah, otomatis jika dia punya sidik jari pasti ada kabelnya ya. Saya congkel saja ya. Ya, terbuka. Baik, apanya ini kurang? Selanjutnya kita buka bautnya ya. Kita buka bautnya seperti biasa ya, seperti bapak tukang menukang buka bautnya seperti itu ya. Sini videonya saya percepat sekali. Ini baut hasil copotan kita ini kan berantakan, jadi saya menggunakan magnet untuk mengumpulkannya. Berhubung di sini saya mempunyai magnet, jadi kita tempel saja ya. Ini berfungsi untuk menyatukan baut-bautnya agar tidak berceceran kemana-mana ya. Ya, di situ kan mengumpul ya. Nah, di speaker 12 ini ada magnetnya, jadi magnetnya saya gunakan. Oh iya, tidak lupa saya nyalakan lilin ya, seperti dukun-dukun yang lain ya. Dukun yang lain kan pakai lilin atau pakai jompa jampi gitu. Jadi di sini saya pakai lilin. Bedanya di sini dukun elektronik tidak seperti dukun-dukun pada umumnya ya. Baik, di sini setelah bautnya terbuka, kita akan membuka tutupnya ya, tutupnya yang untuk menutup mesinnya itu ya. Di sini sangat keras sekali karena tidak pernah dibuka HP-nya, ini masih segel. Jadi kita agak kesulitan untuk membukanya. Nah, di situ sudah terbuka dengan mudah sekali. Ya, karena kita menggunakan alat. Baik, selanjutnya kita buka. Yang pertama adalah soket baterainya. Kita lihat yang paling kecil itu soket baterainya. Pakai senter yang kemarin kita betulkan ya. Ya, sangat berguna sekali ini senternya. Bisa untuk mengetuk-ngetuk-ngetuk seperti palu. Nah, senternya ini saya ambil lagi kemarin karena ya eman-eman sih, nanti bisa dipakai. Berhubung sulit, saya pakai tangan saja membuka kertas-kertasnya ini ya. Membuka plastik-plastiknya yang ada di baterai ini. Dan perlu diingat sebelum mencabut baterai, kita lihat di situ ada soket power on off. Di situ dilepas dulu agar tidak putus nanti ya. Tuh tengok, perhatikan. Nah, ini penyok ronyok ini tidak masalah ya, bisa kita luruskan kembali. Memang seperti ini. Baterai lithium polimer seperti ini ya. Aman, tidak rusak. Mau ditekuk-tekuk juga tidak rusak. Dan selanjutnya kita gunakan blower untuk melepas LCD-nya. Blower di sini saya membeli tadi 800 telu. Kue itu mereknya. Panasnya 2, di angka 2 maksudnya. Dan anginnya juga di angka 2, jadi sedang ya, tidak terlalu panas dan aman. Kenapa saya menggunakan blower? Karena kalau manual seperti ini tadi susah ya, jadi ini kita congkil-congkil sedikit. Karena LCD ini sudah bekas, pasti tidak diharapkan lagi ya. Maka dari itu kalau pecah pun tidak masalah.
Nah, alat ini nih yang berfungsi sebagaimana mestinya ya. Ya, di sini penempatannya. Nah, kembali kita menggunakan pisau toreh. Iya, pisau toreh bergerigi sudah terbuka, dan kita perhatikan framenya bengkok atau tidak. Kita perhatikan, kita buang sisa-sisa lem. Sebenarnya tidak ada lem ya, kalau belum pernah ganti LCD itu sebenarnya tidak ada lem yang menempel. Tapi di sini kita bersihkan saja agar lebih bersih dan presisi nantinya, tidak ada yang mengganjal. Nah, itu maksud saya tadi, ada bengkok atau tidak. Kalau bengkok diluruskan pakai tangan manual aja ya, tidak perlu alat apapun. Berhubung kurang bersih, saya cari pembersih yang lebih besar. Di sini saya sudah punya LCD barunya, Vivo Y12. Sebelumnya sudah saya tes ya. Jangan dipasang dulu. Begitu datang LCD-nya langsung dites. Kalau perlu langsung ke tokonya. Berhubung di sini tokonya jauh. Baik, kita kasih lem touchscreen ya, lem khusus warna hitam, warna bening juga nggak masalah. Kita beri di pinggir-pinggirnya ya. Di sini saya beri lagi titik-titik tertentu. Cepat-cepat kita tutup ya, biar tidak cair, biar tidak beku maksudnya. Kita lepas segelnya karena sudah dites tadi dan dirasa aman, jadi aman ya. Oke, perlahan kita masukkan LCD-nya. Kita tekan pelan-pelan, kita paskan, kita rapatkan, dan jangan lupa diulur. Dan ini saya punya penjepit LCD khusus ya. Berhubung di sini penjepitnya kurang satu dan saya cari entah kemana, jadi saya lepas lagi ya. Saya pakai karet. Nah, karena dia kurang satu tadi, jadi nggak pas, jadi saya pakai karet aja. Oke, setelah itu seperti biasa kita tunggu selama 10 menit. We all live on time we borrow, time our children to us lend. Here today, but gone tomorrow, like a spark fly in the wind. We all look up to our fathers, all our lives if all is right, and we all need our mothers when the day is dark as night, and the drums of war are getting louder, a sound you never heard before. Gonna come to your town, gonna find your corner, and we'll soon be knocking on your door. Someone pulls an easy trigger, puts another to the ground. Disbelief staring at his fingers, through which his blood runs with his life. And the drums of war
footprints are there, right in front of us, for so long buried in the snow. Yes, here we are, shining diamonds, burning. Selamat datang kembali di Dukun Elektronik. Kali ini kita ditemani oleh Kitty. Dan kita juga kedatangan HP dari user XXX. Ya, mari kita buka dulu. Pakai alat ini. Ya. Dan Kitty ini ada cerita tragisnya, cerita sedihnya ya. Baik, kita lihat dulu HP-nya. Di sini ada iPhone 6s ya. Dengan nampaknya sudah ganti LCD ya. Ini nampaknya Infinix, entah Infinix apa. Nampaknya sudah ganti LCD ini ya. Baik, pertama-tama kita coba cas dulu HP ini. Naikkan ke 5 volt. Baik, siapkan kabel casnya yang bagus, yang bagus lah, yang bisa buat ngecas. Nah, kemudian kita colokkan ke HP-nya. Di sini tidak ada perubahan apapun ya, dan ampernya naik. Dia normal, dicas normal ini. Kalau ampernya naik, dia berarti normal. Oke, kita buka saja ya HP-nya. Kita coba cas langsung baterainya. Di sini juga sudah ada celahnya, sudah pernah dibuka ya. Tidak tahu siapa yang buka. Intinya saya dapatkan dengan kondisi seperti ini. Tidak ada tutup, tidak ada SIM tray-nya. Saya menggunakan alat bantu yang untuk dipergunakan untuk catok rambutnya. Oke, baik, sebelum kita lanjut, kita lihat kisah di balik Kitty ini ya. Kitty ini saya temukan di pohon durian, sedang terselip di dahan pohon durian. Sangat menyedihkan ya. Dan oke, kita lanjut lagi. Dan Kitty sudah berada di samping saya untuk menemani saya. Kita buka bautnya. Ini videonya saya percepat ya. Ingat, di bawah fingerprint itu ada baut ya, hati-hati. Kita buka dulu fingerprintnya yang di bawah persis. Nah, ini saya untuk mengangkatnya menggunakan alat. Nah, itu kelihatan di situ ada baut. Kita buka langsung saja, gasken. Ya, kita buka dan ternyata masih ada baut lagi ya. Perhatikan benar-benar, jangan sampai ada baut yang tersisa. Ini sudah terbuka ya. Pertama-tama kita buka, dan Kitty ini sangat membantu ya, membantu pekerjaan saya. Ya. Hidungnya yang sangat kuat. Baik, langsung saja kita lepas, jangan dilepas. Kitty-nya pindah dulu. Kita cek tegangan baterai ini. Menggunakan multitester digital. Kutub min di kutub probe positif dan kutub negatif juga di probe negatif yang warna hitam. Terbalik juga nggak masalah ya, karena ini bisa bolak-balik. Itu jika ada tanda minus di depannya itu terbalik artinya ya.
tidak apa-apa, tidak terbalik juga tidak apa. Dan tadi sempat terbaca 3,2 dan itu tandanya harusnya ini normal bisa dicas. Kita tutup lagi. Dan kita cek ya jalur pengecasannya, jalur cas ke baterai, apakah ada tegangan. Yang negatif boleh ditempelkan ke kalengnya dan positif kita cari-cari manual. Dan 4,2 volt itu tandanya HP ini normal bisa dicas. Oke. Masih. Oh, itu ada logo charger ya. Nah, tidak lihat, saya matikan lampunya dulu. Nah, itu nampak logo chargernya. Tandanya HP ini bisa dicas dan kita lihat apa penyakitnya sebenarnya ya. Oke, selanjutnya kita coba cas dulu baterainya. Kita memerlukan bantuan tangan Kitty. Di sini Kitty berperan sangat penting ya untuk membantu saya. Dia bisa membuka baut, dia bisa memegang timah solder, dan masih banyak lagi. Dan tidak sia-sia ya saya menemukannya. Ini saya coba cari celahnya untuk mencari minus plusnya ya atau positif negatifnya. Kita kerik dulu di sini. Langsung saja kita solder. Oke. Baik, lanjut saja karena tadi belum sempurna menempel ya. Langsung saja kita coba cas. Ini saya tebak-tebak saja ya, entah mana yang positif, entah mana yang negatif, masih saya cari. Baik, di sini saya balik lagi, belum temu juga. Dan untuk baterai Infinix ini ya, jadi positif dengan negatifnya itu bukan samping dengan samping, tapi atas dengan bawah ya, atas dan bawah. Nah, ngerti. Baik, tadi sempat ada sedikit gangguan ya, dan ini sudah penuh, tidak penuh lah, setengah dicas tadi ya. Jadi videonya saya percepat, ada geluduk. Lanjut saja, kita pakai senter ini ya untuk membantu pekerjaan kita. Dan di sini langsung hidup, terasa hidup, getar-getar ya. Itu ada logo Android Infinix. Dan di sini logo X khas dari Infinix. Baik, kita hidupkan dulu untuk mencari di mana kesalahannya sehingga HP ini sampai ke tangan saya. Baik, tidak sampai menu, dia ngerestart ya, restart. Nah, ini
sudah dipastikan kalau tombol powernya bermasalah, karena tadi sempat terjadi restart sebanyak 3 kali. Coba saya cungkil 4 tombolnya. Jadi tujuan saya ini tidak mempertemukan fleksibel power atau volume dengan mesinnya. Nah, di sini normal ya, berarti jelas ini masalahnya ada di tombolnya ya. Dan sempat langsung ngedrop juga ini handphonenya. Baik, kita langsung lepas saja ya, kita ganti dengan yang baru. Dan ini sebenarnya bisa diservis, tapi berhubung saya sangat sulit ya untuk servisnya, nanti di video selanjutnya atau di lain waktu jika saya menemukan masalah seperti ini, saya akan memberitahu cara memperbaiki tombolnya ya. Oke, paten gitu ya. Hidungnya ya, wajib pakai hidungnya karena hidungnya terbuat dari baja berat. Hidung kitty ini sangat kuat ya, sehingga tidak mampu untuk melepas mesinnya. Baik, di sini kita cari celah untuk mengangkat mesinnya, dan jangan langsung hati-hati, geser lah. Dan di sini masih ada baut yang melekat di mesinnya, jadi harus kita buka agar tidak patah. Dan jelas saja sangat mudah untuk mengangkatnya. Oke, langsung kita angkat fleksibelnya dan kita ganti yang baru. Dan saya tidak sempat merekam pergantian ini yang baru, intinya itu tinggal diganti saja. Dan di sini saya juga akan memeriksa iPhone-nya, dan ini saya akan buatkan videonya di lain waktu ya, di lain episode. Oke, sekian video dari saya, dan ini sendalnya sudah dicari yang punya ya. Kita kembalikan ke semula. Kembali lagi bersama saya, Dukun Elektronik, bukan dukun cabul, bukan dukun penipuan. Di sini saya akan mengganti LCD Realme C2. Nah, itulah judulnya. Pertama-tama kita buka back covernya atau tutup belakangnya. Backdoor juga boleh. Pakai alat canggih ini ya. Wajib ya, harus pakai ini. Harus disambungkan dengan gantungan kita colok-colok sampai keluar tujuan apa itu namanya. Berhubung sulit, saya menggunakan alat tambahan untuk mencabutnya ya. Kita buka menggunakan kuku juga boleh, atau alat ini juga boleh, alat pokoknya yang tipis-tipis lah. Setelah semuanya terbuka, kita gunakan alat selanjutnya. Ini alat yang canggih juga ya. Kemudian kita tarik pakai tang, berhubung ini sangat sulit ya. Baik, sudah terbuka, tutup belakangnya. Kemudian kita lepaskan baut-bautnya. Di sini bautnya setelah saya hitung ada 376.928 butir baut ya. Kita putar dulu kepalanya untuk membuka bautnya agar lebih mudah ya. Kita percepat durasinya. Oke, setelah terbuka, kita buka soket baterainya terlebih dahulu ya. Begini caranya, ikuti tutorial saya, tapi harus pelan-pelan ya, karena ini rawan putus, rawan terkelupas. Baik, di sini saya menggunakan alat tambahan ya, agar mempermudah pekerjaan. Tenang saja, di channel ini tidak ada yang mempersulit pekerjaan ya, hanya teknisinya saja yang sulit kayaknya.
Baik, setelah itu kita gosok-gosok yang bertujuan agar debu-debu di sekitar hilang ya, tidak ada debu dan higienis ya. Oke, setelah itu kita cabut baterainya seperti ini menggunakan alat tang tidak mampu, menggunakan alat bantu lainnya juga tidak mampu juga ya. Terpaksa saya pakai tangan sendiri ya. Pakai tangan sudah terbuka dengan sempurna ya. Setelah itu soket LCD-nya kita lepas seperti kita melepas yang tadi ya. Ikuti caranya. Ini videonya saya percepat agar tidak lama ya. Begitu, kurang lebih begitulah. Kurang lebih tukang kayu ya. Baik, selanjutnya kita lepas LCD-nya ya, LCD-nya yang masih original. LCD yang masih original kita lepas. Caranya nanti dulu saya cari alatnya nih, kemana nih? Aduh, pakai cutter pelan-pelan seperti ini, itu bertujuan untuk mengupas sisa-sisa lemnya ya. Kita boleh pakai thinner, boleh pakai minyak kayu putih kalau dibutuhkan. Ini rusak, pecah atau apapun tidak masalah ya, karena ini LCD-nya juga sudah bekas dan akan kita ganti dengan yang baru. Jadi tidak masalah ya kita membukanya. Hati-hati aja dengan frame-nya itu ya. Baik, selanjutnya kita beri kabel tis ya. Kalau tidak punya kabel tis pakai tali juga boleh, berhubung ini satu tidak nyampe ya, saya gabung jadi dua. Terus untuk pengkaitnya juga saya beri double tis. Kita kencangkan dulu ya. Sudah kencang kita gunakan alat ini ya, wajib ya, tidak mempersulit pekerjaan kita, mempermudah. Baik, itu sudah lepas ya, pelan-pelan. Sip, sudah terlepas ya. Kita tarik perlahan. Di sini di frame-nya sini ada bekas-bekas lem. Kita bersihkan manual saja ya, tidak ada alat bantu. Oh ya, sini saya pakai alat bantu obeng min. Kita sikat-sikat juga agar lebih bersih. Bersihkan sampai benar-benar bersih. Agar berhubung kurang bersih, saya gunakan sikat yang lebih besar dari ukuran yang semestinya ya, agar lebih bersih. Ya. Di sini tenang saja, tidak perlu banyak alat, tidak perlu banyak kerjaan ya. Di sini tutorial ini sangat mempermudah pekerjaan. Baik, di sini LCD barunya sudah ada ya. Sebelumnya LCD baru ini harus kita tes terlebih dahulu ya sebelum pemasangan, baik atau tidaknya, sentuhannya normal atau tidak, LCD-nya berbayang atau cacat. Kita tes dulu ya sebelum dipasang. Ini tadi saya sudah tes, bagus, alhamdulillah. Kita beri lem ya, beri lem secukupnya saja, jangan berlebihan, jangan juga kurang. Pokoknya pas di frame-nya itu ya, kita beri lemnya. Ini kita lepas solasinya, bertujuan untuk merekat fleksibel dengan LCD-nya. Baik, sekarang kita pasang ke frame-nya ya, pelan-pelan saja, jangan terburu-buru karena ini tidak ada yang mengganggu. Pelan-pelan ya, kita bersihkan sisa-sisa lemnya. Apa yang terjadi? Dan dia mengambil karet. Kita ikat pakai karet ya, karet gelang, karet getah, pokoknya yang elastis, lentur. Kita ikat semua, ditaleni karet ya. Ditaleni rapia. Yo, rapianya nggak mampu yo masih. Ini saya pakai karet. Jumlahnya ada 4, biasa kan kalau gado-gado itu jumlahnya 4, super pedas. Baik, kita tunggu selama 10 menit ya. Setelah 10 menit ini videonya saya percepat 10 menit. Kita lepas karetnya ya menggunakan alat ini. Karena jika menggunakan tangan itu agak susah ya, makanya saya pakai alat ini. Baik, sini saya cutter saja. Setelah semuanya
sudah terlupas, kita perhatikan, kita cek lagi ya, ada yang kurang atau tidak, lemnya masih terbuka atau tidak. Setelah itu kita pasang tutupnya, dan untuk memasang tutupnya ini kita menggunakan obeng. Obengnya di sini saya pakai obeng nah, ini dia. Tidak wajib ya, karena ini saya eman-eman nggak dipakai ya, sayang lah nggak dipakai, udah dibeli, jadi saya pakai ini aja lah. Sebenarnya pakai itu juga bisa, yang biru itu. Baik, sini totalnya berapa tadi ya, 307 berapa lah tadi, pokoknya baut segitu, dibaut semua ya, jangan sampai ada yang tertinggal. Kalau tertinggal satu tidak apa, tapi kalau tertinggal 1000 nggak boleh, karena dia akan terlepas nanti kalau terbanting. Baik, di sini sudah terasa kencang ya. Satu lagi belum nih dibaut. Kita pasang tutupnya ya, backdoor namanya atau back cover. Di sini pelan-pelan ya, usahakan jangan menekan tengah-tengah LCD-nya ya, di pinggirnya saja. Karena kalau di tengah takutnya terjadi pecah. Ya, kita hidupkan handphonenya. Di sini saya percepat juga. Oke, sudah sampai di menu. Kita tes sentuhannya ya. Tekan bintang 899 pagar. Manual tes. Kemudian device debugging itu di sampingnya ya. Terus pilih touchscreen, pilih handwriting paling atas. Kita coba tes, mantap sekali. Kita coba sekali lagi ya, menggambar. Woi, menggambar apa tuh? Woi. Disensor ini, disensor, enggak usah. Baik, jika dirasa sudah aman sentuhannya, boleh kita kembalikan ke user. Satu, kita pasang SIM tray-nya ya, jangan lupa SIM tray itu tempat kartunya. Nanti kalau tempat kartunya tertinggal ya, orangnya mau internetan pakai apa kan, bingung. Baik, terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat dan semoga tidak ribet-ribet amat ya ganti LCD. Terima kasih.